Om Swastiastu. Perkenalkan saya Putra Amelia Faultina Putri, NIM 2415099191. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis LFM saya menggunakan media Google Colab dan juga menggunakan kode Python. Langsung saja. Nah, hal pertama yang saya lakukan adalah saya mengimport library-nya terlebih dahulu. Terlihat seperti pada layar. Di sini saya mengimport library-nya, kemudian setelah dirancang, saya mengimport data dari upload file. Jadi di sini saya tidak menggunakan URL, tapi saya mengimportnya menggunakan upload file yang nantinya outputnya itu adalah kita disuruh untuk menginput file yang sudah ada, seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan kode PD with CSV, di mana di sini adalah fungsinya untuk membaca dan juga menyimpan file, di mana di sini saya uh, menggunakannya melalui variabel data seperti itu. Kemudian di sini saya memeriksa datanya terlebih dahulu untuk memeriksa apakah eh, file yang diupload sudah benar. Di sini saya menggunakan data head dengan baris 10 ke atas saja. Kemudian di sini saya menampilkan statistik deskriptif dengan kode data describe, di mana di sini adalah fungsinya untuk menampilkan ya statistik deskriptif seperti kata-kata, standar deviasi, dengan nilai minusnya, maksimalnya, dan juga kuartilnya, seperti itu. Kemudian di sini saya ingin menampilkan informasi tentang struktur dataset yang telah saya upload, di mana di sini saya menggunakan data info. Terlihat eh, di sini ada tipe datanya dan juga kolomnya juga. Nah, untuk memeriksanya di sini saya eh, memanggil data head dengan jumlah baris satu, satu aja atau paling teratas itu untuk mengecek tipe datanya. Kita- Setelah saya periksa itu ada kolom date, kemudian juga ada unit sold, lalu ada kolom H, itu tipe datanya harus harus saya ubah karena date sendiri itu bukan objek ya tipe datanya, tapi date time. Kemudian unit sold itu karena di sini ada komanya ya. Maksud saya unit price, bukan unit sold tapi unit price. Karena di sini unit price ada komanya, itu kita ubah dari objek menjadi float ya, float. Lalu H itu lebih cocok menggunakan integer daripada float ya. Kemudian untuk mengubah tipe data, di sini saya lebih awal menggunakan di sini saya terlebih dahulu memeriksa nilai nolnya. Jadi di sini saya menggunakan kode ini. Terlihat bahwa kolom X itu ada 5 nilai nol. Kemudian saya tentu harus menghapus baris dari nilai nol tersebut dengan menggunakan kode ini. Nah, kode ini itu hanya menghapus baris dengan kolom H yang cuman nilai nolnya saja. Tapi ini bukan menghapus satu nilai kolom yang nol aja, tapi satu baris itu, satu baris itu. Jadi kayak satu baris ini itu dihapus seperti itu. Kemudian saya periksa kembali dengan kode yang sama seperti sebelumnya. Terlihat bahwa H sudah tidak lagi bernilai nol ya. Maksudnya semuanya sudah nggak ada nilai nolnya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk mengubah tipe data eh, pada kolom unit price itu terlihat masih ada karakter seperti dolar dan juga koma serta spasi. Itu saya hapus terlebih dahulu ya. Jadi ini saya gunakan untuk eh, supaya pada saat saya mengubah tipe data unit price menjadi float itu tidak ada error seperti itu. Kemudian saya ubah tipe datanya untuk unit price dari objek ke float, kemudian date itu saya ubah jadi date time, kemudian age itu dari float ya sebelumnya itu saya ubah menjadi integer seperti itu. Lalu saya cek kembali menggunakan data info, terlihat ya tipe datanya sudah diubah ya. Dari date, unit price dan juga age-nya sudah berubah. Dan yang masing-masing yang lain itu sudah tepat tipe datanya seperti itu. Kemudian di sini agar tidak ada data yang curang, saya memfilter data agar unit sold dan juga unit price itu nggak ada yang bernilai nol menggunakan kode ini. Nah, kemudian untuk membuat LFM itu yang pertama eh, saya harus menentukan tanggal acuan yang akan saya analisis. Itu menggunakan kode ini dengan variabel snapshot date. Seperti itu. Kemudian saya akan menghitung total pendapatan setiap transaksi dengan menambah kolom baru. Di mana di sini saya menambah kolom baru bernama total revenue yang isinya adalah saya mengkalikan data untuk unit sold dan juga dengan data unit price seperti itu. Lalu saya cek kembali menggunakan data info. Terlihat di nomor 10 ya, itu ada kolom total revenue dengan tipe datanya float. Lalu di sini saya membuat tabel RFM menggunakan kode ini. Nah, untuk lisensi itu terpacu atas date, atas kolom date, lalu frekuensi itu terpacu atas transaction ID, lalu monetary itu terpacu atas total revenue yang telah saya buat kolomnya tadi. Kemudian di sini saya menambahkan, bukan menambahkan, mename ya, mename atau mengganti nama dari eh, kolom tabel RFM yang sudah saya buat.
itu sesuai dengan LFM. Daily date itu saya ubah menjadi resensi, transaction ID saya ubah menjadi frekuensi, lalu total revenue saya ubah menjadi monetary value. Ini merupakan hasil dari yang diubah nama kolomnya. Lalu di sini saya juga memeriksa statistik deskriptifnya dari tabel LFM. Terlihat seperti pada di layar outputnya. Kemudian saya membuat daftar bin dengan kategori interval yang aman. Jadi sebelum saya membuat batas interval dari LFM ini, saya pastikan dulu bahwa bin ini itu harus aman. Jadi nggak ada data yang duplikat, kemudian juga nggak ada data yang urutannya salah. Itu saya menggunakan save bins. Lalu di sini ya benar saya membuat batas interval dari LFM. Eh, ini ada resensi benchnya, frekuensi benchnya, dan juga monetary benchnya sesuai dengan pada layar ini. Lalu saya mengecek kembali tabel LFM dengan LFM info. Lihat pada layar seperti ini outputnya. Kemudian di sini saya akan mengubah skor LFM ini menjadi skor 1 sampai 5. Jadi di sini saya menggunakan skor 1 sampai 5, bukan skor 1 sampai 10 atau yang lainnya. Nah, ini untuk R-score atau resensinya itu seperti ini, dan juga di bawahnya saya tambahkan kode ini. Itu fungsinya adalah karena resensi itu semakin kecil nilainya itu akan semakin baik. Sebaliknya untuk F-score dan juga M-score semakin besar nilainya itu akan semakin baik. Jadi ini adalah kode yang harus saya jalankan. Kemudian di sini saya mau melihat output dari tabel RFM score ini. Seperti ini outputnya. Nah, untuk memudahkan pemanggilan, di sini saya membuat tabel bahu dari RFM score-nya ini, itu menggunakan tabel bahu bernama X. Seperti itu. Lalu di sini saya mencari jumlah kelas yang tepat untuk RFM. Ini adalah kodenya. Kemudian, di sini saya akan mengelompokkan pelanggan berdasarkan skor RFM-nya. Nah, di sini saya kelompokkan menjadi 5, yang nantinya akan saya jelaskan untuk nama-nama atau label dari tiap klaster tersebut. Ini merupakan kodenya. Lalu di sini saya akan menampilkan statistik dari tiap cluster, di mana di sini eh, saya akan menampilkan rata-rata dari RFM-nya. Ini merupakan outputnya. Lalu di sini saya menghitung jumlah dan juga persentase pelanggan tiap cluster, di mana di sini maaf ya tadi ya, di mana di sini ya oke sini, di mana di sini bukan dulu mana ya? Oh ya ini sorry, di mana di sini itu eh, saya juga memberikan warna untuk eh, diagram klasternya nanti. Lalu di sini saya juga memberikan penamaan untuk total customer nantinya dan juga persentase customernya. Lalu di sini saya memberi label untuk tiap cluster. Itu kan ada 5 sebelumnya saya sudah bilang. Itu yang nomor 0 itu ada champion atau power stopper, lalu ada loyal, listen, at risk, dan juga loss atau inactive. Kemudian terakhir, ini merupakan sesi terakhir dari analisis LFM, itu saya membuat P-chart atau diagram lingkaran untuk visualisasi dari customer segmentation ini. Ini merupakan kodenya. Ini untuk uh, menambahkan legendanya ya, untuk memberi keterangan warna dari tiap cluster. Dan juga untuk judulnya ada customer segmentation. Nah, setelah dihankan, ini adalah hasil dari LFM analisis saya. Terlihat bahwa champion atau nilai power stopper ini itu nilainya 49,3%, dan jelas itu hampir setengah dari Pichart ini ya, hampir 50% soalnya. Kemudian untuk loss customer-nya ada 11,5, attrition ada 12,2, kemudian sisanya 12,8, lalu loyalnya ada 14,2%. Jadi jika saya lihat ini termasuk baik ya untuk LFM-nya, karena nilai dari power stopper dan juga loyalnya termasuk paling tinggi di antara klaster yang lain seperti itu. Ya, berikut merupakan uh, seperti itu. Ya, seperti itulah penjelasan atas LFM analisis saya. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.